Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi pengguna receiver Counsat IMEX 899 AVS Plus, untuk software yang tersedia itu sangat banyak sekali. Walaupun receiver ini merupakan receiver yang lama, bukan merupakan receiver yang baru, boleh kita katakan ini merupakan salah satu receiver yang legend. Di video sebelumnya kita sudah mereview tuh ya terkait dengan software yang kompatibel dengan Counsat IMEX 899 AVS Plus ini. Dan kali ini kita menggunakan software yang lainnya, yaitu SunGate VipBox Gold XL. Untuk tampilan user interface-nya simpel saja sih ya, seperti yang terlihat, dimana di situ juga menampilkan kekuatan dan kualitas sinyal. Namun sayang saja untuk persentasenya itu adalah out of frame, jadi tidak masuk di dalam frame, hanya terlihat angka 9 saja di situ. Sayangnya adalah seperti itu. Dan selanjutnya kita lihat untuk tampilan menunya. Ini merupakan tampilan menunya seperti yang kita perhatikan di sini atau seperti yang kita lihat di sini. Tampilannya tuh mirip seperti Android Box, di mana terdapat banyak shortcut. Ada shortcut untuk beberapa aplikasi streaming seperti Xstream, Free IPTV, PopLive juga tersedia, Meta, YouTube, dan beberapa shortcut lainnya. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk installation. Ini merupakan beberapa pilihan untuk menu installation, ada sedikit yang berbeda di sini, yaitu terkait dengan TKGS setting. Nah, ini bisa kita set ke auto, ataupun bisa kita set ke off, dan ada juga pilihan lainnya yaitu customizable seperti ini ya. Namun di sini kita set ke auto saja. Ini merupakan pilihan atau untuk mengaktifkan satu IP. Jadi tuh kita juga bisa menonton satelit lainnya di mana tuh tidak bisa kita lock namun masih tetap bisa untuk kita tonton. Dan untuk pilihan-pilihan lain seperti ada satelit list, daftar satelit. Untuk daftar satelit ini sudah saya rubah ya, artinya satelit yang saya gunakan ini adalah sesuai dengan satelit yang saya butuhkan saja, yang tidak dibutuhkan saya buang. Begitu juga untuk transponder juga sama. Untuk transponder ini bisa kita tambahkan, bisa kita hapus dan seterusnya. Dan lagi-lagi sama seperti software yang sebelumnya, jikalau kita ingin menghapus secara keseluruhan, maka harus kita checklist satu-satu terlebih dahulu, baru setelah itu bisa kita menghapusnya. Jadi tidak bisa menggunakan satu tombol untuk menghapus semua transponder yang ada, begitu juga untuk daftar satelitnya. Lanjut kita lihat untuk edit channel. Ini merupakan menu untuk manajemen channel saja di sini. Bisa teman-teman perhatikan ya, untuk delete all channel itu gray ya, atau abu-abu, tidak bisa kita seleksi. Apabila ingin diseleksi untuk pilihan itu, maka tuh untuk installation pilihan pada TKGS setting ini harus kita off-kan. Dan coba kita lihat ya, setelah kita off-kan, maka dengan sendirinya untuk delete all channelnya bisa untuk kita hapus secara keseluruhan. Pada intinya ini adalah untuk manajemen channel. Untuk list favorit hanya tersedia sebanyak 8 pilihan saja. Dan pilihan-pilihan seperti news, drama, sport, entertainment, movie, dan seterusnya ini tidak bisa untuk kita rubah atau tidak bisa untuk kita rename. Sayangnya adalah seperti itu sih. Namun untuk nama-nama channel bisa untuk kita rubah, bisa untuk kita edit sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita lanjut untuk menu selanjutnya yaitu network. Untuk koneksi ke jaringan internet itu ada dengan dua cara ya. Pertama adalah menggunakan jaringan kabel dan yang kedua adalah dengan menggunakan jaringan WiFi. Untuk USB WiFi dongle ini bisa menggunakan chipsetnya RT maupun MT. Jadi bisa dipilih saja ya mana yang diinginkan. Dan untuk software ini pun juga mendukung untuk web server, di mana pengguna dapat menonton dengan menggunakan smartphone, PC, ataupun perangkat lainnya yang kompatibel atau yang mendukung. Tadi pada intinya di sini antara perangkat yang digunakan dengan receiver harus berada di dalam satu jaringan yang sama. Kemudian kita masuk ke pilihan multimedia. Di dalam pilihan multimedia ini terdapat beberapa pilihan submenu seperti network. Untuk pilihan submenu network ini terdapat aplikasi streaming dan non-streaming seperti Pop TV, Xstream, Stalker, Meta IPTV, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada aplikasi Al-Quran, di mana untuk memutar aplikasi Al-Quran ini wajib harus terkoneksi ke jaringan internet. Tidak hanya Al-Quran saja, juga terdapat pilihan aplikasi yang lain, yaitu seperti online video. Di dalam online video ini terdapat aplikasi YouTube, YouTube Kids, dan seterusnya. Semua aplikasi berjalan dengan lancar. YouTube menu pencariannya pun juga dapat digunakan, dapat berjalan dengan baik dengan resolusi maksimalnya itu adalah HD atau High Definition. Kemudian lanjut juga ada aplikasi Qura. Qura ini merupakan aplikasi untuk melihat jadwal pertandingan bola dan tidak hanya bola saja, namun juga terdapat untuk jadwal pertandingannya itu adalah basket. Jadi silakan nanti ditentukan saja tanggalnya, disesuaikan dengan tanggal yang dicari itu yang akan ditampilkan.
Kemudian juga terdapat Ucast. Ucast ini merupakan aplikasi untuk melakukan casting dari smartphone ke layar televisi, dan bahkan kita pun juga dapat menonton dengan menggunakan smartphone kita. Berbeda tentunya dengan menggunakan jalurnya itu adalah web server. Tidak itu saja, dengan menggunakan smartphone pun kita juga dapat untuk melakukan atau menjadikan smartphone kita sebagai remote control. Dan selanjutnya pilihan yang lain yang terdapat di dalam aplikasi multimedia ini atau pada menu multimedia ini adalah seperti movie, kemudian ada musik, kemudian foto, kemudian e-book, record manager. Jadi seperti itu ya. Dan termasuk di sini adalah disk manager. Kemudian selanjutnya pada AV. AV ini adalah untuk AV untuk audio dan video ya. Nah, dimana untuk resolusinya mendukung sampai dengan 1080p Full HD. Kita coba rubah saja langsung. Pastikan perangkat yang digunakan, televisi maksudnya, adalah mendukung. Untuk perpindahan channel ada dua mode, bisa dengan menggunakan freezing dan bisa juga dengan menggunakan black screen. Ada dua pilihan. Kemudian selanjutnya untuk HDMI audio. Nah, untuk menggunakan software ini dia mendukung juga dengan menggunakan Dolby Audio. Jikalau ingin menggunakan Dolby Audio, maka pilihlah HDMI-nya itu di set ke HDMI RAW seperti ini. Tapi dalam hal ini kita menggunakan PCM saja. Kemudian untuk selanjutnya ada juga pilihan-pilihan lainnya seperti video output. Nah, ini tidak bisa kita rubah ya. Di sini pilihannya hanya satu saja, yaitu S video. Kemudian kita lanjut ke pilihan yang lain, yaitu preference. Pada preference ini terdapat pilihan untuk bahasa yang bisa kita gunakan. Dari sekian banyak bahasa yang tersedia, sayang saja sih tidak terdapat pilihan bahasa Indonesia. Jadi di sini kita set bahasa Inggris. Kemudian untuk yang lain-lainnya pilihannya adalah seperti yang dapat kita lihat ya. Ada juga pilihan untuk PVR config, di mana untuk file yang disimpan itu bisa kita simpan dalam bentuk format TS maupun PS. Jadi silakan dipilih saja, begitu juga dengan size-nya. Maksimal di sini size-nya adalah 4 GB. Time save ini juga ada pilihannya apakah ingin kita pause atau kita ingin di set ke off saja. Nah, ini momennya juga bisa untuk nge-recordnya apakah ingin kita on-kan atau ingin kita off-kan. Pilihannya adalah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke upgrade. Nah, untuk upgrade adalah seperti yang terlihat. Untuk USB upgrade ini dimana kita tuh dapat melakukan proses pembackupan dengan menggunakan flash disk yang kita gunakan. Jadi ini bisa kita save ataupun kita juga bisa meretrieve atau merestore kembali file-file yang sudah tersimpan. Untuk upgrade firmware bisa kita lakukan baik secara online maupun secara offline. Nah, ini kita pilih adalah upgrade-nya adalah secara online. Dan untuk firmware yang kita gunakan sekarang ini sudah menggunakan firmware ataupun software yang rilis terakhir kali. Tidak ada lagi software ataupun firmware yang keluar setelah ini. Nah, ini bisa kita lihat di pilihannya itu. Kita masuk dulu ke pilihan setting, kemudian di situ kita cek di versionnya. Nah, di bagian version seperti yang terlihat nih, software versionnya adalah versi yang 300. Tidak ada lagi yang di atas ini ya. Build date-nya itu adalah di tahun 2022. Untuk upgrade bisa juga dengan memilih ini ya, sama saja pilihannya dengan yang tadi. Ini juga bisa kita lakukan pemilihan upgrade-nya secara online maupun secara offline. Jadi pilihannya itu ada dua. Bisa dengan menggunakan pilihan menu yang sebelumnya atau masuk ke menu setting ini. Kemudian pada menu setting ini juga terdapat pilihan TS delay. Ini sangat berguna sekali nih bagi teman-teman yang memiliki koneksi internet yang tidak stabil. Jadi bisa kita set ke auto, off ataupun on. Nah, jikalau kita set ke on, maka nilai dari TS delay time-nya ini silakan diatur saja sesuai dengan kebutuhannya, tidak ada pakemnya. Artinya harus dicoba satu persatu mana yang terbaik dari sekian banyak pilihan yang tersedia ini. Nah, untuk ini saya akan memilih pilihannya itu adalah di auto saja. Kemudian ada juga pilihan-pilihan yang lain ya, yaitu adalah terkait dengan server setting ya. Ini merupakan pilihan pada server setting, mendukung untuk protokol CC-cam, kemudian ada juga Hashare dan beberapa pilihan lainnya. Namun sama seperti firmware atau software yang sebelumnya tidak terdapat pilihan untuk MG-cam. Kemudian untuk vanilla server ini ya aktif selama 1 tahun. Namun sayang saja ini tidak bisa untuk kita gunakan. Entah kenapa sepertinya ini terkait dengan URL yang tersedia. Jadi vanilla itu kita menggunakan aplikasinya adalah Pop Live. Kita coba untuk buka. Ini merupakan list siarannya. Kita coba open satu ya, misalnya Star HD. Di situ di bagian pojok kanan atas ada tulisan buffering, namun nanti akan keluar tulisannya itu adalah play failed. Sama saja untuk yang lainnya. Sepertinya untuk URL-nya ini tidak diupdate. Kita berharap tuh ke depannya
untuk URL-nya ini diupdate ya, atau mungkin ada cara lain untuk menggunakannya, misalnya dengan menggunakan VPN. Bagi teman-teman yang mengetahuinya silahkan diberikan informasi saja nanti ya di kolom komentar. Kita masuk lagi ke settings ya, dimana pada bagian setting ini terdapat pilihan yang lainnya yaitu Biscay. Nah, untuk Biscay ini mendukung untuk Biscay pastinya, namun tidak bekerja secara auto, jadi harus kita masukkan secara manual ya, seperti itu. Kemudian untuk pilihan-pilihan yang lainnya kita coba masuk ke setting lagi karena tadi keluar ya. Untuk page menunya selain daripada Biscay, dimana ini juga mendukung protokol yang lainnya atau key yang lainnya seperti DCW, kemudian ada juga Powerful. Powerful ini bekerja secara auto hanya pada satelit Measat 3 C-band saja. Pada satelit yang lain tuh harus diinputkan secara manual. Dan ini merupakan pilihan-pilihan lain yang terdapat pada receiver ini dengan menggunakan software yaitu SunGate Fitbox Gold XL. Nah, kemudian untuk fitur-fitur yang lain, untuk receiver ini dipastikan mendukung untuk HFC H265. Jadi bisa dipakai untuk menonton siaran-siaran yang terdapat pada satelit Thaicom 68 Ku-band. Dan selain daripada itu juga mendukung AVS Plus seperti yang terdapat pada satelit CINASAT 6D maupun satelit yang lainnya. Sementara untuk satelit ST2 Ku-band dan GSAT 1030 Ku-band maupun satelit lain yang biasanya membutuhkan pengaturan CW-check mendukung untuk satelit tersebut namun tidak lancar. Kabar baiknya, dimana dengan menggunakan firmware ini atau software ini mendukung fitur 1IP, di mana pengguna dapat menonton saluran yang berada di satelit di luar jangkauan, seperti yang kita temui pada receiver Forever. Terkait dengan T2MI maupun multistream di ABS2 C-band, ini sekali lagi ya tidak perlu untuk dipertanyakan lagi dikarenakan memang receiver ini tidak mendukung untuk itu, walaupun software yang digunakan merupakan software yang lainnya, karena ini disebabkan keterbatasan hardware yang dimiliki oleh receiver ini. Nah, itulah ya terkait dengan software SunGate Fitbox Gold XL ini. Sekali lagi untuk multistream tidak mendukung, termasuk dengan T2MI-nya, akan tetapi mendukung untuk HVS Plus dan juga HFC H265. Baik, demikianlah review singkat terkait dengan software SunGate Fitbox Gold XL. Semoga saja membantu. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.